Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratih Ayu Nintias, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, jurusan Ekonomi, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dengan NPM 23610114038 dengan nomor UKG 201504082522. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa dengan submateri beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, serta penyusutan aset tetap. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Minta tolong Naomi untuk maju ke depan. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Mari, mana kita amin. Selamat pagi ya Bapak. Sekarang kami akan belajar dan kembali dengan semangat yang belajar berarti benar-benar menjadi menghasilkan. Kemudian pada Bapak terus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sampai Yusuf Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. beri salam. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi tentang jurnal penyesuaian, tetapi yang beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, serta penyusutan aset tetap. Sebelumnya berarti bertanya, adakah yang tidak masuk hari ini? Oh, hari ini masih semua. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan kita akan berliterasi terlebih dahulu. Silakan lembaran yang sudah dibagikan, silakan buka. Kita akan berliterasi tentang memahami definisi, karakteristik, dan siklus perusahaan jasa. Karena di dalam akuntansi perusahaan jasa, stepnya yang akan dilewati itu adalah namanya jurnal perusahaan. Oke, kita berliterasi dulu, silakan membaca. Hal-hal yang penting silakan diberi tanda. Oke, mari kita berliterasi bersama. Sudah? Apakah sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang kita akan melihat dari literasi yang berjudul tentang memahami definisi, karakteristik, dan siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kalian baca. Ada beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan. Yang pertama, kalau menurut kalian sih, tahap apa saja yang kita buat sebelum kita membuat jurnal penyesuaian? Dari siapa yang bisa menurut? Menurut kalian, dari hasil literasi kalian tadi, tahap apa saja yang harus kita buat sebelum kita membuat jurnal penyesuaian? Tahap apa saja yang harus kita lewati dulu sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian? Kira-kira, silakan sih. Pertamanya kita mesti harus identifikasi transaksinya. Terus? Jadi kita melakukan catatan ke jurnal umum. Ya. Setelah itu kita posting ke buku besar. Posting ke buku besar. Itu kita buat lebih simpel lagi. Jadi kita dibaca dan dari satu. Satu jadi kita sudah ke jurnal umum. Oke, benar. Jadi kita mulai dari identifikasi bukti transaksi. Ketika kita mengidentifikasi bukti transaksi, itu bisa didapat dari transaksi yang sudah ada di dalam soal atau di dalam perusahaan tersebut. Setelah kita mengidentifikasi, setelah itu kita masukkan ke jurnal umum. Biasanya kan begitu kan? Setelah dari jurnal umum kita apakan? Dari jurnal umum kita apakan? Setelah itu dibuat apa? Seperti yang dikatakan Steven tadi. Ya, diposting ke buku besar. Ya, kalian sudah melewati itu, posting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar, baru setelah itu membuat neraca saldo. Baru setelah neraca saldo kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Yang lalu sudah kita pelajari 3 hal. Nah, sekarang pertanyaan kedua.
Menurut kalian perlu nggak kita itu belajar jurnal penyusunan? Menurut kalian itu perlu atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Silahkan tunjuk jari. Perlu atau tidak kita belajar jurnal penyusunan? Menurut kalian perlu atau tidak? Oke, Cindy silakan. Menurut saya perlu, karena dari jurnal penyusunan kita bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Oh ya, terima kasih Cindy. Berarti bahwa kita itu perlu belajar jurnal penyusunan karena dengan jurnal penyusunan itu sebagai jembatan bahwa kita harus ketika kita membuat kertas kerja ada beberapa akun yang memang harus disesuaikan, kan tidak habis pada akhir periode tersebut kan. Berarti ada yang 1 tahun berarti masih melewati 31 Desember. Berarti yang kita catat itu kan sesuai dengan yang pada selesai 31 Desember. Nah, itu perlu penyesuaian dan itu sangat penting. Oke? Baik, kita akan melihat hari ini kita akan belajar apa. Setelah kita lihat literasinya di dalam slide ini tadi yang sudah disampaikan. Ini tujuan pembelajaran kita. Pertama, kalian peserta didik itu harus menghitung jurnal penyesuaian dari ketiga jurnal, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan penyusutannya. Sedangkan yang kedua, setelah kita menghitung, kita harus bisa menganalisis. Bagaimana cara kita melihat bahwa jurnal-jurnal penyesuaian itu ada yang selesainya tidak dalam 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, seperti ini. Ketiga, nanti kalian juga diminta untuk mempresentasikan serta menyimpulkan dari hasil yang kalian dapatkan. Jadi nanti di dalam LKPD itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus setelah itu kita akan menggunakan metode ini, ya. Ada 5 metode, ini namanya metodenya adalah problem based learning dengan 5 hal, 5 sintak yang akan kita lewati. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Nanti kita akan bicara tentang, kita mengupas tentang jurnal penyesuaian itu sendiri. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ketiga, memimpin penyelidikan dalam kelompok, nanti kalian kerja dalam sebuah kelompok. Keempat, setelah kalian bekerja dalam sebuah kelompok, nanti kalian mengerjakan bersama teman-teman satu kelompok, menyelesaikan LKPD, dan akhirnya kalian bisa menganalisis serta mengevaluasi. Nanti kita akan belajar kelima hal. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke tahap orientasi. Tahap orientasi yang akan berarti sampaikan adalah kita akan melihat secara singkat tentang jurnal penyesuaian itu seperti apa. Silakan kamu buka LKPD-mu, saya jelaskan sedikit tentang secara garis besar jurnal penyesuaian itu seperti apa. Ada 3 hal di sini. Yang pertama itu adalah beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, yang ketiga adalah penyusunan masyarakat. Sekarang kita mulai, berarti kasih PPT-nya penjelasan hanya sedikit sekali, jadi nanti lebih jelasnya kalian bisa mengupas bersama teman-teman tentang bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Yang pertama itu adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu apa? Itu suatu beban yang telah dibayar secara tunai dan dicatat dalam akun harta. Ingat, beban dibayar di muka atau beban itu sebelum pemakaian dan konsumsinya. Kalau dilihat dari sisi pembayarnya, jadi itu bisa dicontohkan seperti apa? Sewa toko dibayar di muka, atau beban sewa. Atau yang kedua itu asuransi dibayar di muka, atau beban asuransi, atau yang ketiga itu bisa juga iklan dibayar di muka. Biasanya kalau kita bicara tentang beban dibayar di muka ada 3 hal, ada 3 contoh yang biasanya keluar, yaitu tentang sewa, asuransi, atau iklan. Nah, ini metodenya, metode yang digunakan untuk beban dibayar di muka saat menyusun jurnal umum. Jika dicatat sebagai neraca atau harta, maka akan muncul namanya beban dibayar di muka. Tapi jika dicatat sebagai laba rugi, maka akan muncul sebagai beban. Jelas ya? Kan kita tahu bahwa beban dibayar di muka itu adalah neraca. Nah, sekarang kita masuk berikutnya.
konsep yang perlu dipahami. Beban-beban muka itu harta, bisa dikatakan belum dinikmati ya. Terus biasanya kalau harta itu debitnya bertambah, betul nggak? Sedangkan kalau kredit pasti kreditnya berkurang. Itu berkebalikan dengan beban. Kalau beban berarti sudah dinikmati karena sudah kita jalani lah bahasanya. Debitnya bertambah, kreditnya berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu adalah pendapatan yang telah diterima tunai sebelum memberikan jasa, dicatat sebagai kewajiban atau pendapatan. Nah, ini dilihat dari sisi penerimanya. Contohnya yaitu pendapatan diterima di muka atau pendapatan jasa. Yang kedua itu sewa diterima di muka atau pendapatan sewa. Nah, ini metode pencatatannya saat kita melakukan pembayaran atau saat menyusun jurnal umum itu ada dua pendekatan juga, yaitu neraca dan laba rugi. Kalau neraca itu yang muncul namanya pendapatan diterima di muka, sedangkan kalau laba rugi itu muncul pendapatan. Nah, ini konsep yang perlu dipahami. Kalau dia masuk ke pendapatan diterima di muka, berarti dia termasuk utang. Utang termasuk harta, utang atau enggak? Utang ya, termasuk utang. Berarti belum dikerjakan. Namanya saja utang, berarti belum dijalani atau belum dikerjakan. Maka otomatis kalau utang bertambah di sisi mana? Kredit. Kalau berkurang di sisi debit. Sedangkan kalau pendapatan, kalau dia berarti kalau pendapatan itu berarti sudah menjadi tanggung jawab kita, berarti sudah dikerjakan kan? Pendapatan kalau bertambah di mana? Kredit, ya kan? Kalau berkurang di sisi debit. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar, maka sekarang ini nanti kalian membentuk kelompok menjadi masing-masing 5 kelompok, masing-masing satu kelompok 5 anak ya. Nanti silakan kalian melakukan dulu, kalian bisa berpindah, nanti baru bagi siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini. Silakan dengan meja dihadapkan, silakan dilakukan. Di slide sudah saya tuliskan, kelompok pertama mengerjakan beban hibah di muka, sedangkan kelompok kedua pendapatan diterima di muka, kelompok 3 bicara tentang penyusunan aset. Berarti kelompok pertama kelompoknya Albert. Nomor 2 ada 1, sini 2, diberinya kelompok 3 ya. Oke, silakan. Silakan buka KPD-nya. Silakan stopnya. Ujung melingkar, Mas. Ujung melingkar. Mungkin kita agak maju kali ya. Atau nyana dari sini. Bukan melingkar. Waktu pekerjaan ini hanya 20 menit ya, 20 menit. Oke, silakan selain. Jangan lupa di LKP itu ditulis nama,
Kelompoknya siapa saja? Silakan berdiskusi dengan temannya berkaitan dengan pengerjaan. Tanggapan dan kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya kepada kelompok tersebut. Kalau ini kan itu pasti berada di sini. Kan atau dicatat sebagai neraca beda nggak? Neraca kalau ini berbeda. Jadi kalau kami soalnya, karena tidak semua soal dari KPD itu semua dicatat sebagai neraca, ada juga dicatat sebagai ini yang kelompok 1 dan 2. Akumulasi penyusutan apa? Manusia lengkap ya. Kalau menulis akun itu lengkap. Jangan disingkat B dibayar di muka. Itu apa itu B? Harus dibayar di muka. Atau sewa dibayar di muka. B harus lengkap. Kalau akumulasi penyusutan peralatan apa?
dahulu. Nama saya Cynthia Firduju. Saya tanya absen 4, saya pasal 28. Jovan absen 12. Saya Wedri absen 8. Pada kali ini kami akan membahas tentang penyusunan aset tetap. Masuk ke nomor 1 yaitu di neraca saldo akhir tahun 2021 terdapat gedung senilai Rp100.000. Mesin tersebut diperkirakan dapat beroperasi 10 tahun dengan nilai risiko Rp10.000. Maka beban penyusutan per tahunnya adalah rumusnya itu beban penyusutan harga perolehan dikurangi nilai risiko per umur ekonomis. Harga perolehan itu sebesar Rp100.000 dan nilai risikonya Rp10.000 dikurangi dapat Rp90.000 per 10 hasilnya 900. Nah, untuk jumlah penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2021 di debit ada beban penyusutan gedung sebesar Rp9.000 dan di kredit adalah akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp9.000. 9.000 apa 900? 9.000 Oh, kurang dari 1. Oke, 2. Lalu untuk nomor 2, harga perolehannya itu didapat dari harga perolehan dikurang beban penyusutan pada tahun 2020. Lalu beban penyusutan 2021 didapat dari langsung dari tabelnya 9.000, akumulasi penyusutannya juga 9.000 seperti yang di tabel. Di sini saldo akunnya juga langsung posisi 9.000, terus nilai buku peralatannya didapat dari soal harga perolehannya itu dikurang sama beban penyusutannya. Oke, betul. Terus, ya. Lanjut ke nomor 3. Di sini aku ngejelasin rumusnya. Ini sama aja kayak yang pernah Jovan sampaikan, yaitu rumusnya beban penyusutan dengan HP itu harga perolehan dengan persaingan singkat kurangin dengan nilai residu yaitu dan dibagi dengan umur ekonomis. Ketahui di soal HP-nya ada 17.500.000 dikurangi dengan nilai residu 1.500.000. Hasilnya menghasilkan 16 juta. Dibagi dengan umur ekonomis 10 tahun. Dan menghasilkan 1.600.000. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1.600.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1.600.000. Oke, terima kasih Nindin. Terus, Lalu nomor 11, neraca saldo akhir tahun 2022 dalam resmi senilai Rp200.000. Mesin tersebut diperkirakan dapat beroperasi dalam tahun dengan nilai residu Rp10.000. Berapa besar beban penyusutan per tahun? Dengan rumus sama sampai harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Dengan harga perolehannya 200.000 dikurangi nilai residu 10.000 dibagi dengan 8 tahun sama dengan 190.000 dibagi 8 23.750. oke, tuh. Oke, yang terakhir di nomor 5. Bisa dibuka aja. Kayak
Ulangan 5 ini sama kayak nomor 2, tapi bedanya kalau nomor 2 itu kan nyambung sama nomor 1. Sedangkan kalau nomor 5 ini dia berdiri sendiri. Diketahui di soal bahwa harga perolehannya itu 500.000. Nah, harga perolehan setiap tahunnya kan akan berkurang dikurangi dengan baru menyusukannya. Jadi karena sudah diketahui di soal 10.000, jadi 2022 harga perolehannya menjadi 450.000 yang didapat dari 500.000 dikurangi 10.000. Nah, beban penyusutan setiap tahunnya selalu sama karena ya dia sama terus kan hitungnya selalu sama. Jadi dia di tahun 2022 dia juga 10.000. Akumulasi penyusutannya juga akan selalu sama setiap tahunnya yaitu 10.000. Dan saldo akhir dia akumulasi penyusutan karena masih 1 tahun jadi masih 10.000. Nah, nilai buku kan didapat dari nilai asetnya dikurangi dengan penyusutannya. Jadi 500 dikurangi 10.000 yaitu 490.000. Oke, betul. Adakah pertanyaan? Silakan, Alfred. Mau tanya buat yang saldo akhir akumulasi penyusutan buat tahun 2022 kenapa kok nggak dikali 2? Karena itu kan tahun kedua. Tahun pertamanya kan 2021 sedangkan 2022 nya tahun kedua. Nah, jadi 2021 kan istilahnya kita masih baru beli gitu kan. Dia baru beli, dia tuh belum ada penyusutannya. Sedangkan kalau 2022 kan udah dipakai setahun, jadi dia baru ada sekali penyusutan. Oke, sudah. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan, Steven. Yang nomor 1 itu kan dicari dibangun penyusutan itu. Sementara nomor 2 itu dicari dibangun penyusutan peralatan. Oh, itu ngikutin atasnya saja. Itu ngikutin. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, begini. Silakan aja bertanya. Nomor 5 itu harga perolehannya kenapa kok tahun 2022 tuh beda sama yang 2021? Bukan sama-sama ya? 2022, kenapa kok 49 dulu bukan 500? Soalnya dia berkurang sama beban penyusutannya. Gitu kan? Bukannya harga perolehan itu selalu sama terus. Kalau ada perolehan itu selalu sama. Nah, yang berbeda itu pada akumulasi, ya. Ya, jadi kalau harga perolehan itu tetap sama, sama-sama 500. Dia nggak akan berubah. Yang berubah itu akumulasi. Oke? Jadi direvisi. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik. Jadi ada revisi di kelompok 3 tadi bahwa ada perolehannya harusnya Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap yang terakhir, tahap menganalisis dan mengevaluasi. Berarti akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab di kelompok 1, 2, dan 3? Boleh ditanyakan ke Bu Lati, ada yang ditanyakan dulu? Jelas? Baik. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang di LKPD itu ada kesimpulan. Nah, sekarang kita lihat di kesimpulannya. Kita akan menyimpulkan bersama tentang materi ini. Kesimpulannya apa sih hari ini kita belajar jumlah penyesuaian itu? Untuk apa? Ada yang bisa mengungkapkan? Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Untuk apa kita belajar jumlah penyesuaian? Yang di belakang KPD sekalian kalian menulis. Apa? Ada yang bisa mengungkapkan? Naomi, apa yang kamu pelajari tentang jumlah penyesuaian? Apa yang kamu dapat? Masing-masing kelompok menyiapkannya. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu belajar tentang pendapatan diterima di muka? Apa Naomi? Apa
atau kelompok ini. Apa yang kalian dapatkan dari kamu belajar? Kita dapat tahu kayak bedanya pendekatan secara kata dan pendekatan secara lambang. Oke, terima kasih Brina. Berarti untuk mengetahui menurut Brina, dengan dia belajar pendapatan diterima di muka, dia bisa mengetahui bahwa ini menggunakan pendekatan raja atau lambang. Ada yang lain? Ada yang mengungkapkan kesimpulannya? Sin, kamu belajar penyusunan aset tetap, apa yang kamu dapat? Dari prosesnya, saya pribadi harus lebih deep lagi dalam mengerjakan soalnya. Terus kalau dari materinya, ternyata setiap kalangan pasti menyusut setiap tahun. Oke, hal yang penting dari apa yang diungkapkan Cindy, kalau berarti bisa simpulkan bahwa ketika kita bicara tentang jurnal penyusunan, kita harus belajar teliti. Teliti dalam membaca soal, teliti dalam kita mengeksekusi soal tersebut. Ini menggunakan pendekatan apa ya? Kata terlambat. Dan yang kedua, dari situ kita belajar bagaimana kita menganalisis lebih tentang soal tersebut. Oke, untuk kelompoknya Albert, apa yang bisa dipelajari dari berbagi-bagi muka? Apa yang bisa kamu simpulkan di sana? Kalau dari materi berbagi muka, saya mendapati pengetahuan bahwa terdapat dua metode, yaitu neraca dan laba rugi, di mana kalau di akun atau di soal terdapat beban asuransi, berarti itu sudah pasti masuk ke laba rugi, dan sedangkan kalau di soal diketahuinya akun sewa dibayar di muka atau asuransi dibayar di muka atau iklan dibayar di muka, itu berarti pendekatan neraca. Oke, baik. Sama seperti yang ada di kelompoknya Dina tadi, bahwa dari situ, dari kelompoknya Albert, bahwa dengan soal kita bisa mengetahui, menganalisis lebih bahwa dia menggunakan pendekatan neraca atau lambang. Berarti bisa menyimpulkan secara garis besar bahwa soal tentang jurnal penyusunan kita butuh teliti, itu satu. Teliti dalam membaca soal, teliti bagaimana cara kita mengeksekusi soal tersebut pada saat mengerjakan, dia menggunakan pendekatan neraca atau lambang rupiah. Oke, baik. Setelah itu silakan kalian tutup LKPD-nya dulu, ya. Kita akan mulai mengerjakan assessment formatifnya. Silakan tutup LKPD-nya, tutup laptopnya, berarti bagikan soalnya, ya. Silakan tutup semua laptopnya. Soal ini dikerjakan dalam waktu 7 menit. Karena hanya 3 selesai. Tulis nama, kelas, nomor absen. Tidak dikerjakan bersama, tetapi dikerjakan secara mandiri. Jadi KPD-nya dikumpulkan. Baik, semua sudah selesai. Sekarang silakan kamu buka di LKPD-mu di bagian refleksi yang paling belakang. Saya hari ini belajar apa ini? Nah, dalam refleksi pembelajaran kita hari ini, seperti yang ada di slide-nya berarti, silakan kamu isi. Kalau ini nggak bisa contekan sama bentuknya, kamu sekarang ada di situ tulisannya. Saya baru belajar mengenai materi apa ini, saya pelajari apa, menurut saya bagaimana, seperti itu. Setelah itu nanti kalian kerjakan yang angket responnya ya, tidak dikerjakan. Dikumpulkan ke ketua kelompoknya berbarengan dengan LKPD. Jadi setelah formatif kerjakan di paling belakang itu ada saya belajar apa hari ini. Setelah itu nanti angketnya juga dikumpulkan LKPD. Jangan lupa diberi tanggal ya, hari ini tanggal 4 Desember.
Hari ini tanggal 4 Desember 2023. Jadi di dalam refleksinya dan KPD-nya jangan lupa ditulis 4 Desember 2023. Karena di situ ada nama, kelas, pelajaran, dan tanggal. Jadi maka tanggalnya diisi tanggal sekarang 4 Desember 2023. Hari ini kita sudah menyelesaikan tentang jurnal penyesuaiannya. Berarti nanti pada materi berikutnya kalian sudah masuk ke dalam kertas kerja ya. Jadi sudah masuk ke kertas kerja, pakai kertas kerja. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, hari Senin 4 Desember 2023 dengan kita tutup dengan berdoa. Albert silakan. Albert silakan. Kita berdiri, anak kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini kita dapat mengerti materi-materi apa yang diberikan oleh Bu Rati, dan kita sendiri juga dapat mengerti bagaimana cara mengerjakan daripada materi yang telah diberikan. Semoga dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Rati, dapat memberikan pengetahuan yang membuat diri kita menjadi bisa berkembang. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dari hal Oke.